hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bergabung dengan kita ini ada Ibu Srini Larasati ya. Selamat bergabung sebagai ketua kelas ya Bu. Iya Pak. Iya. Terima kasih. Kemudian ada lagi Nur Muhammad Zain. Dan Nur Muhammad Zain kita masih bertiga ya. Kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain, saya ingin menyampaikan terkait dengan kelas kita, karena memang kelas kita ini sekarang masih di Google Classroom ya. Kelas kita ini masih di Google Classroom. Di Google Classroom ini ada beberapa yang sudah saya upload di kelas kita. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan RPS. Ya, nanti RPS kita bisa teman-teman buka. Yang kedua terkait dengan kehadiran ya. Nanti silakan klik kehadiran, dan kehadiran di sini dibatasi dalam perkuliahan ya. Biasanya dibatasi selama perkuliahan. Kalau perkuliahan sudah selesai atau 1 jam setelah perkuliahan, secara otomatis itu. Kemudian juga ada materi perkuliahan yang rencananya hari ini akan dipresentasikan ya. Sudah saya masukkan di sini. Kemudian ada kelompok dan tugas ya. Sudah ada kelompok dan tugas yang akan didiskusikan pada saat ini ya. Ada kelompok ini sudah bisa dibuka, sudah dibaca, masuk juga terkait di dalamnya dengan penugasan ya. Karena di dalam mata kuliah kita ini ya ada hal yang terkait dengan proposal. Proposal itu berupa tugas UTS dan juga kelompok untuk membuat penulisan buku chapter dengan tema-tema perkuliahan kita. Strukturnya sudah dibuat ya, template-nya. Kemudian juga yang kedua itu adalah proposal ya, proposal pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Ini nanti sebagai tugas UTS untuk melihat bagaimana kita ini mampu memberikan solusi terhadap pengembangan kurikulum yang sedang berlangsung. Kira-kira saudara ingin apa dengan terkait dengan pengembangan proposal media pembelajaran dan media sumber belajar dan media pembelajaran ini. Dan proposal itu nanti saudara kembangkan dalam sebuah usulan atau jawaban ya yang akan dimuat dalam laporan produk UAS. Kemudian ke semuanya ini nanti dikirimkan dalam link pengumpulan tugas ini ya. Jadi pengumpulan tugas ini nanti silakan diklik di sini. Diklik di sini nanti akan muncul ini ya, nanti saudara tinggal dan tugas-tugas ini sifatnya adalah pribadi ya, artinya walaupun saudara mungkin presentasinya kelompok atau berkelompok seperti hari ini kan ada 2 atau beberapa orang ya, nanti mengirimkannya tetap satu kelompok, tetap satu individu ya. Karena pembelajaran kita sifat online, ya nanti saudara klik kalau untuk presentasi, klik presentasi untuk UTS, ya klik UTS, untuk buku chapter sebagai tugas utama untuk buku chapter, dan laporan akhir dalam bentuk UAS, klik UAS dan nanti bisa dikirimkan ke link yang sudah saya sampaikan. Nah kemudian juga selanjutnya setiap kali perkuliahan ya teman-teman juga harus
mengklik kehadiran ya. Kehadiran itu seperti pertemuan pertama ada di sini kehadiran, dan di pertemuan kedua sudah ada kehadiran ya, sudah ada 4 orang yang mengisi. Jadi setiap perkuliahan hal-hal itu yang harus teman-teman selesaikan. Nah, selanjutnya kita di sini sudah hadir ya, ada 5, kemudian presentasi. Apakah sudah hadir hari ini yang akan presentasi? Belum, Pak. Belum ada. Belum. Yang presentasi hari ini belum hadir ya? Oh, Pak Akmal, Pak, baru hadir, Pak. Baru masuk ya? Sudah masuk? Ya, sudah, Pak, ini Pak Akmal. Ya, ada Pak Akmal. Akmal Rifai hari ini kebagian tema 1 ya, Pak Akmal. Pak Akmal dengan siapa hari ini? Dengan Bu Rika, Pak, namanya. Ya, di situ ada catatannya ya, jadi saya tidak harus memanggil satu-satu. Kepada yang sudah siap presentasi, disilakan saja. Tema yang pertama. Kalau memang sambil menunggu presentasi, tema yang pertama nanti yang presentasi tolong disiapkan ya, sekali lagi file-file presentasinya. Saya akan mencoba berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan tema yang pertama kita. Ya. Tema yang pertama kita terkait dengan urgensi dan prinsip pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Dan ini disambungkan dengan izin Bapak, udah ada suaranya. Ada, Pak. Di saya ada, Pak. Terdengar nggak? Terdengar, Pak. Ada suaranya kok. Ya, karena mikrofon saya sih terbuka dan tidak ada masalah ya, bisa suaranya ya. Terdengar Terdengar Pak, ya? kalau saya terdengar. Ya, nanti silakan di ini ya, bisa ini juga terkait dengan suara, tidak ada masalah. Oke, saya lanjutkan terkait dengan, karena memang yang presentasi belum masuk ya, terkait dengan urgensi prinsip pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah, di sini coba menyambungkan dengan misi ya. Jadi kita ini punya misi, perguruan tinggi kita punya misi yang Islamis, dinamis, moderat ya. Kemarin itu sudah disambungkan misi itu ya. Artinya menjadi perguruan tinggi yang Islami, dinamis, dan moderat. Unggul ya, terutama unggul, Islami, dinamis, dan moderat. Nah, kalimat unggul ini memiliki makna menjadi yang terbaik. Nah, kita berkolaborasi sama-sama bagaimana caranya untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan apa yang kita tuju ya, dan kita targetkan unggul, Islami, dinamis, dan moderat ini bisa terrealisasi pada tahun 2045. Nah, kemudian kalimat Islami, ya ini paling tidak kita mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dosen, kehidupan manusia, kehidupan mahasiswa, kehidupan atau alumni ya, dinamis, Islami, ya, atau kehidupan bahwa Islam itu menjadi inspirasi untuk pembelajaran yang rahmatan lil alamin, memberi rahmat untuk semua, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Kemudian dinamis itu bisa bermakna gerak ya, tidak diam, tidak statis. Karena dinamis itu lawannya adalah statis, dan statis itu sangat tidak diharapkan. Dinamis itu terus maju, bergerak, menyesuaikan di mana dia berada, tempat, kondisi, ruang, waktu. Dinamis. Kemudian juga moderat itu sejalan juga dengan
pandangan bahwa Islam itu adalah wasatiyah, Islam wasatiyah, jalan tengah, ya jalan tengah yang memberikan kebaikan untuk semua. Dan kemudian ini kita kembangkan, dari visi ini kita kembangkan dalam setiap mata kuliah. Nah, termasuk di sini adalah mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah, tentunya teman-teman semua ini sudah tidak asing lagi ya, bahwa yang disebut dengan pembelajaran itu sebuah proses yang dinamis, sebuah proses yang terus bergerak, dan bergerak itu menyesuaikan dengan konteks zamannya. Karena itu para ulama kita sejak dulu itu sudah mengajarkan, ya alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zaman. Ajarkan anakmu sesuatu karena mereka tidak hidup sejaman dengan zamannya. Jadi pendidikan Islam sejak awal sudah memiliki prinsip antisipatoris. Antisipatoris itu artinya berorientasi masa depan. Makhluk yang bersejarah itu hanya manusia, atau manusia makhluk yang menyejarah. Kenapa disebut sebagai makhluk menyejarah? Karena manusialah makhluk yang mampu mempelajari sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi itu bisa dianalisis untuk memprediksi masa yang akan datang. Bisa diprediksi hari ini untuk memprediksi masa yang akan datang. Karena itu kita juga diperintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintahkan untuk melihat sesuatu yang sudah terjadi untuk menyesuaikan yang akan datang. Wattaqullah itu kan diperintahkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah kemudian saya memahami bahwa sejarah itu seperti kita membawa kendaraan, membawa mobil, pasti yang namanya sen atau apa namanya itu kaca spion itu sangat diperlukan. Kita melihat kaca spion, melihat ke belakang. Tapi maksudnya adalah untuk maju ke depan. Agar maju ke depan tidak ada masalah, maka kita wajib untuk melihat kaca spion baik kiri, kanan maupun tengah. Itu juga dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Nah, artinya kita diajarkan untuk melihat masa depan berdasarkan prediksi saat ini. Nah, saat ini pembelajaran sudah sangat berkembang, ya, sudah sangat berkembang pesat. Nah, kalau kita memprediksi ke depan, itu mungkin bisa melampaui hari ini. Nah, karena itu persiapan-persiapan perlu kita lakukan. Karenanya, seorang pendidik, atau seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar, orang tua, dan hal-hal yang dengan kata-kata itu ya, itu harus mampu memberikan sesuatu pandangan yang terbaik untuk bisa memprediksi masa, untuk bukan hanya memprediksi tapi mempersiapkan masa kini untuk menghadapi masa depan. Karena itu jelas sekali dalam proses perkembangan bangsa kita ada proses yang panjang yang berjalan. Perkembangan kurikulum begitu cepat ya. Kalau dulu ya kita bisa melihat pada masa Orde Baru ya, kurikulum cukup lama berubah. Tapi saat ini sejak masa reformasi cepat sekali berubah. Kenapa itu bisa berubah? Karena bisa menyesuaikan dengan konteks zamannya. Cuma yang menjadi problem adalah perkembangan zaman sepertinya mendahului apa yang direncanakan dalam kurikulum. Memang seharusnya dibalik ya, sekolah dulu yang membuat perbaikan-perbaikan, kemudian sesuai dengan konteks zamannya. Tapi kemudian dibalik, karena zaman kita saat ini sudah global, ya sudah globalisasi, dunia ini dimanapun adanya seperti kampung kecil saja, dimana kita bisa melihat keadaan dimanapun,
dengan real time, dengan langsung, ya. Dan itu juga bermakna apa yang terjadi di belahan dunia lain itu berpengaruh pada lainnya. Saudara sekarang juga bisa membuat berita, ya. Kalau dulu hanya lembaga, institusi tertentu yang bisa membuat berita. Nah, sekarang setiap kita bisa memiliki akun, dan akun yang kita buat itu mendunia, siapapun bisa lihat. Nah, artinya dunia ini benar-benar ya seperti kampung kecil. Dunia yang begitu besar dimasukkan melalui aplikasi dalam genggaman yang disebut dengan handphone dan lainnya, ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, nanti kalau sudah ada yang mau presentasi kabari ya. Ini terkait dengan urgensi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah, tantangan pendidikan kita paling tidak ini ya, ini layar saya bisa terlihat ya? Bisa terlihat nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya? Bisa, Ya, Pak, bisa. Lihat ya, nanti kalaupun ada hal-hal yang didiskusikan bisa langsung ditanyakan saja ya. Karena saya sambil menunggu yang akan presentasi. Nah, ketika yang presentasi nanti sudah siap, agar bisa dikabari ya. Siap, Pak. Udah siap ya? Oke. Iya, Pak. Laptop ini gangguan, Pak. Suaranya agak kecil. Gangguan. Sehari ini ada 2 orang ya? Kelompok pertama aja saya berdua, Pak, satu. Oh ya, silakan. Nanti akan kita lanjutkan sambil diskusi setelah presentasi ini. Silakan dilanjutkan. Yang mau presentasi. Siap, Bapak, siap. Ya. Terus sambil presentasi juga teman-teman nanti jangan lupa ya mengisi kehadiran yang saya siapkan di Google Classroom. Ternyata memang sampai saat ini kita belum bisa memaksimalkan menggunakan e-kampus. Karena terdapat data-data yang belum perlu diperbaiki. Jadi masih kita menggunakan Google Classroom. Oke, disilakan. Sudah bisa terlihat sedikit? Ya, terlihat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana STAI Sirajul Falah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok pertama atas nama Akmal Rifai dan Rika Rahmatun Nisa ingin mempresentasikan tentang urgensi dan prinsip pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya pertama-tama saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat sempat yang sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap muka meskipun dalam ruang Zoom, tapi alhamdulillah semua bisa hadir. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pelita alam sepanjang masa. Mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir di ruang Zoom ini tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Bapak dosen dan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, saya dari kelompok 1, kelompok pertama hari ini, Akmal Rifai dan Rika Rahmatun Nisa, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dengan judul urgensi dan prinsip pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam, relevansinya dengan visi kampus unggul, islami, dinamis, dan moderat.
Saya mulai dari yang pertama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pendidikan agama Islam sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter dan spiritual peserta didik dituntut untuk terus berinovasi dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran PAI tidak lagi cukup hanya mengandalkan metode ceramah dan buku teks, akan tetapi membutuhkan pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran yang kreatif, relevan, dan kontekstual. Nah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran, khususnya pendidikan agama Islam, masih sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber belajar, kemudian metode dominasi, metode ceramah, serta minimnya pemanfaatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, kondisi-kondisi seperti ini berdampak pada rendahnya minat belajar siswa atau peserta didik dan kurang optimalnya pencapaian tujuan pembelajaran, khususnya di pelajaran pendidikan agama Islam. Di sisi lain, peserta didik saat ini hidup dalam lingkungan digital yang syarat dengan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan lebih interaktif. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pengertian sumber belajar. Jadi sumber belajar itu artinya segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran, baik manusia, lingkungan, maupun bahan ajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran karena berperan sebagai sarana yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara optimal. Secara umum, sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, baik yang dirancang secara khusus maupun yang tersedia di lingkungan sekitar. Sumber belajar tidak terbatas pada buku teks atau bahan ajar yang tertulis, tetapi mencakup berbagai aspek yang mendukung terjadinya proses pembelajaran. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam, sumber belajar memiliki makna yang lebih luas dan lebih mendalam. Sumber utama tentu adalah Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman utama dalam pembentukan keimanan, kemudian pembentukan akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kitab-kitab klasik, kitab-kitab kontemporer, kemudian buku teks PAI, lingkungan keagamaan, serta praktik kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Islam juga merupakan sumber belajar yang sangat penting. Nah, pemanfaatan sumber belajar tersebut bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara teori, akan tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, jadi pengembangan sumber belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu perlu kita lakukan secara sistematis, terutama bagi kita pendidik atau guru yang mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Sumber belajar yang baik harus relevan dengan tujuan pembelajaran, kemudian harus mudah diakses, serta mampu menumbuhkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Nah, dengan demikian, pemilihan dan pengembangan sumber belajar yang tepat akan membantu untuk terciptanya
proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif dan kontekstual dan bermakna. Adapun contoh-contoh sumber belajar, misalnya kalau di dalam agama Islam itu Al-Quran hadis, kemudian buku teks PAI, kemudian ada video kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi, kemudian masjid juga sebagai sarana praktik ibadah, bisa juga dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian guru, tokoh agama sebagai panutan, sebagai teladan, kemudian lingkungan sosial sebagai praktek akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk kepada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran agar lebih efektif dan menarik. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Kehadiran media pembelajaran bertujuan untuk membantu memperjelas materi, meningkatkan perhatian dan motivasi belajar, serta mempermudah peserta didik dalam memahami konsep yang disampaikan. Dengan demikian, media pembelajaran memiliki peran strategis dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Penggunaan media pembelajaran PAI ini juga harus kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Tujuan pembelajaran, kemudian materi yang diajarkan. Jadi media yang baik bukan hanya menarik secara visual, akan tetapi juga harus memiliki nilai edukatif dan mengandung pesan-pesan keislaman yang benar. Nah, oleh karena itu, kita sebagai guru dituntut untuk mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang efektif, yang efisien, serta selaras dengan nilai-nilai Islam dan prinsip moderasi beragama. Nah, dengan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat, proses pembelajaran khususnya di bidang PAI itu diharapkan dapat berlangsung lebih interaktif, lebih menyenangkan, dan yang paling penting mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Adapun jenis-jenis media yang seperti yang kita tahu, ada media visual, yakni seperti gambar, grafik, poster, kemudian peta, infografis, dan lain sebagainya. Kemudian ada media audio, seperti rekaman suara, podcast, kemudian tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya. Ada juga media audiovisual, artinya video pembelajaran, video animasi, film edukatif, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk kepada media audiovisual. Kemudian media yang berbasis teknologi digital, seperti yang kita gunakan pada saat ini, yakni media poin, kemudian aplikasi pembelajaran, kuis, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran khususnya di pembelajaran agama Islam, media pembelajaran dapat berupa video praktek wudhu atau video praktek sholat, kemudian animasi kisah-kisah Nabi, kemudian aplikasi Al-Quran digital, kemudian game edukatif Islami juga. Itu bisa kita gunakan di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, urgensi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran PAI harus kontekstual,
dan relevan dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara peserta didik belajar. Jadi generasi digital lebih tertarik pada pembelajaran yang interaktif, kemudian yang visual atau audio visual atau yang berbasis teknologi lainnya. Kemudian yang kedua, untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar. Nah, tentu kita semua sebagai guru, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang menjadi guru, tentu sudah mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, begitu, yang hanya senang melihat gambar atau video atau infografis. Kemudian ada juga siswa-siswa kita yang gaya belajarnya auditori, senangnya ceramah misalnya begitu, atau mendengar podcast atau mendengarkan tilawah gitu. Ada juga golongan yang ketiga ini, ada yang kinestetik, artinya siswa kita lebih cenderung dia untuk melaksanakan praktik langsung atau simulasi. Nah, pengembangan sumber belajar yang variatif ini memungkinkan untuk peserta didik kita merasa terlayani. Kemudian insya Allah nanti mungkin hasil belajarnya lebih optimal gitu. Kemudian yang ketiga, urgensi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar. Jadi media pembelajaran yang inovatif seperti video pembelajaran, kemudian game, kuis interaktif, insya Allah dapat meningkatkan motivasi belajar, kemudian membuat suasana belajar lebih menyenangkan, kemudian dapat mengurangi kejenuhan. Nah, apalagi di jam-jam rawan, jam-jam terakhir itu anak-anak sering merasa bosan, apalagi mendengarkan guru untuk ceramah terus. Bahkan ada yang saya temukan siswa gurunya dibilang radio rusak begitu. Nah, motivasi yang tinggi dengan meningkatkan motivasi belajar dan minat belajar ini berdampak pada peningkatan hasil belajar. Kemudian selanjutnya memperkuat pendidikan karakter. Nah, pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam pembentukan akhlak mulia, kemudian sikap-sikap yang toleran, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi media yang tepat akan dapat membantu menyajikan kisah-kisah inspiratif, kemudian memberikan menguatkan refleksi nilai, sehingga pembelajaran akan terasa lebih bermakna dan berdampak jangka panjang. Selanjutnya, prinsip pengembangan media pembelajaran. Jadi sumber belajar dan media pembelajaran itu harus memiliki prinsip relevansi atau kesesuaian. Artinya sumber belajar dan media pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian harus sesuai dengan kompetensi dasar atau CPTP yang kita kenal di dalam kurikulum Merdeka. Kemudian mendukung materi yang diajarkan. Artinya media bukan hanya sekedar menarik begitu, akan tetapi harus benar-benar membantu pencapaian tujuan belajar. Kemudian yang kedua, prinsip efektivitas. Artinya media yang dikembangkan harus dapat membantu peserta didik memahami materi menjadi lebih mudah. Kemudian dapat meningkatkan hasil belajar, mempercepat pencapaian kompetensi.
Jika media tidak memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman, maka perlu kita evaluasi kembali. Kemudian yang ketiga, prinsip efisiensi. Jadi pengembangan harus mempertimbangkan biaya, mempertimbangkan waktu, tenaga, dan ketersediaan sarana. Media yang sederhana tetapi tepat guna lebih baik daripada media yang mahal namun tidak optimal kita gunakan. Nah, yang keempat adalah prinsip fleksibilitas. Artinya sumber belajar atau media pembelajaran itu harus mudah digunakan dalam berbagai kondisi. Kemudian dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Tidak tergantung pada satu metode saja. Misalnya modul digital dapat kita gunakan secara online atau maupun luring begitu. Kemudian selanjutnya relevansi dengan visi kampus, yakni unggul, islami, dinamis, dan moderat. Jadi visi kampus ini bukan hanya slogan normatif, akan tetapi harus diwujudkan dalam praktek akademik, termasuk dalam pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Pengembangan yang terarah akan menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun relevansinya dengan visi unggul berarti memiliki kualitas di atas rata-rata dalam aspek akademik maupun non-akademik. Jadi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran mendukung keunggulan melalui penyediaan materi yang berkualitas dan terstruktur. Kemudian relevansinya dengan visi Islami. Islami berarti menjadikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai dasar perilaku dan budaya sekolah. Jadi pengembangan sumber belajar PAI yang Islami mungkin dapat berupa integrasi video kisah teladan misalnya. Kemudian media pembelajaran berbasis akhlak begitu. Kemudian relevansinya dengan visi dinamis. Dinamis berarti mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Jadi pengembangan sumber belajar yang dinamis ditunjukkan melalui pemanfaatan media digital seperti itu. Kemudian yang terakhir relevansinya dengan visi moderat. Moderat itu berarti menanamkan sikap toleransi, keseimbangan dan tidak terlalu tidak terlalu ekstrim dalam beragama gitu. Sumber belajar dan media pembelajaran yang moderat mungkin dapat kita sajikan melalui pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian kita ajarkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Jadi media pembelajaran dapat digunakan untuk menghadirkan studi kasus, kemudian dialog antar budaya dan refleksi nilai keagamaan yang inklusif. Nah, mungkin demikian barangkali yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih kurangnya saya dari kelompok 1 atas nama Akmal Rifai dan Rika Rahmatun-Nisa. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu lagi ya, Rika ya? Rahmatun-Nisa. Silahkan mungkin Bu Rika melanjutkan ataupun menambahkan terkait apa yang disampaikan tadi oleh rekan kita. Iya. Gimana ya bisa ininya Pak ya? Di situ ada tanda panah, klik tanda panah ke atas. Kalau ada file yang dipresentasikan silahkan. Apa?
ininya mana ya? Ada tanda panah ke atas itu Bu, yang di layarnya diklik, Iya, nanti di banyak. layar membagikan. Masih di luar. Jadi dulu. Atau kalau kesulitan silahkan saja Bu, presentasi saja. Iya. Ya, mohon maaf Pak, masih ada kesulitan, kebetulan lagi di luar, itunya nggak tersimpan di Filenya, atau mungkin silakan web. saja yang mau disampaikan langsung Iya, aja adanya di laptop, ini masih di luar Pak. di luar ya. Nyari dulu. Mohon Oke. maaf Pak, kayaknya masih belum ini nih Pak. Oke ya, Saya makasih belum Bu. perdana juga, jadi belum sempat presentasi. Oke ya, terima Lagi nyari kasih nggak Bu. belum bisa nih Pak, belum hafal. Ya. Oke, makasih Bu Rika. Kalau kelas ini biasanya menggunakan Google Meet atau Zoom? Takutnya saya menggunakan Google Meet belum terbiasa. Oke, Google Meet, Biasanya Pak. Oke, Google Meet ya? Iya, Oh, Pak. Google Meet. Ya, berarti nggak ada kendala. Nanti tinggal dipahami dan dipelajari. Sebelum kita berbicara lebih lanjut ya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, mungkin ada yang didiskusikan oleh teman-teman. Saya mau ke Muhammad Roni. Ada Muhammad Roni? Ada Muhammad Pak, Roni. Ada yang ditanyakan Pak terkait perkuliahan kita? dapat cukup Pak. Cukup. Oke, Bu Srini. Apakah Bu Srini? Ada yang mau sampaikan Bu? Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Saya ya. mau sedikit bertanya Hah? satu pertanyaan untuk kelompok ini. Bagaimana mungkin inovasi apa yang harus dikembangkan atau diciptakan khususnya untuk penyelenggara lembaga pendidikan Islam, karena kan mungkin kita itu masih menjadi second choice ya bagi peserta didik. Karena kan biasanya kalau di lingkungan saya itu misalnya hanya contoh ya Pak, ini orang misalnya masuk MI itu hanya karena nggak diterima di SD negeri karena mungkin umurnya kurang. Jadi bukan karena aku pengen masuk lembaga Islam karena itu keren atau itu ya maksudnya ya tahulah gitu, maksudnya masih kita agak masih tertinggal. Mungkin bisa jadi juga karena teknologinya kan kalau di KNAS itu sudah dapat bantuan ini itu, jadi mungkin untuk sumber belajar medianya mereka sudah lebih maju daripada kita. Dan bagaimana ya gitu untuk sementara waktu kita belum, maksudnya madrasah-madrasah yang biasa ini kan belum mendapatkan bantuan, kecuali mungkin sekolah Islam yang mahal ya, mungkin mereka kan sudah bisa berinovasi dengan banyak media yang maju-maju, makanya mereka muridnya juga antusias untuk sekolah di sana. Jadi bagaimana tanggapan kelompok ini? Lembaga pendidikan Islam itu tidak hanya dijadikan second choice saja gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau tadi Pak Akmal sudah presentasi, mungkin Bu Rika bisa berbagi terkait dengan diskusi pertanyaan ini. Gimana tadi mungkin sudah mendengar ya apa yang ditanyakan itu. Gimana kira-kira jawabannya Bu? Bu Rika mungkin. Nanti setelah ini bisa dilengkapi oleh Pak Akmal yang tadi presentasi. Ya, silakan Bu Rika mungkin bisa menjawab. Mikrofonnya diaktifkan, Bu. Mikrofonnya diaktifkan dulu. Itu nggak bisa. Yang lain mendengar nggak suara Bu Rika? Dengar Pak. Tidak Pak. Ya Bu Rika, maaf mikrofonnya diaktifkan.
Nah, itu di bawah itu ada logo mikrofon, klik aktif. Oke, udah itu jalanan. Oke. Kayaknya ada kendala, Bu Rika ya. Oke, Pak Akmal, mungkin Pak Akmal, kendala nih, kita nggak bisa dengar kata Bu Rika. Pak Akmal mungkin Baik, Bapak. bisa menjawab. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini Bu Laras. Ini terkait dengan inovasi apa yang harus dikembangkan di madrasah sehingga banyak yang lebih banyak peminatnya. Kira-kira begitu Bu Laras ya. Ya. Ini untuk menjadikan madrasah lebih diminati. Tentu inovasi pendidikan Islam tidak cukup hanya pada aspek digital atau pada aspek kurikulum, tapi tentu harus menyentuh pada mindset, terutama mindset orang tua yang harus kita sentuh. Jadi kalau menurut saya ada beberapa inovasi yang mungkin perlu dikembangkan oleh madrasah seperti program unggulan tahfiz misalnya. Nah, malah di tempat saya Bu Laras, jadi ada di Kediri namanya, Kediri di Lombok, ada kampung, ada satu desa, malah SD itu yang tidak laku Bu. Jadi madrasah itu banyak sekali peminatnya. Malah ada satu SD di dekat pondok itu, malah dia di merger Bu. Jadi ditutup SD itu karena tidak ada peminat. Jadi kalau dikatakan SD itu mungkin karena pembelajarannya lebih bagus, kemudian sarana prasaranya lebih lengkap. Nah tidak juga saya rasa Bu. Jadi harus madrasah itu juga harus betul-betul memiliki program yang unggulan. Contoh yang lagi tren sekarang kan program tahfiz begitu. Jadi program tahfiz ini mungkin bisa kita digalakkan oleh Bu Laras di sekolahnya sehingga dapat menarik minat bagi orang tua yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nah, kemudian yang kedua tentu harus konsisten Bu. Jadi tidak bisa program unggulan itu hanya program yang pulang pergi begitu. Jadi harus konsisten juga. Jangan sampai nanti program itu dibuat hanya sekadar untuk menarik minat, kemudian setelah banyak orang masuk, kemudian itu tidak dijadikan program yang betul-betul unggulan. Mungkin seperti itu dari saya Bu, demikian. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan mahasiswa yang lain, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Akmal. Kemudian ini ada Ibu Zuhrotul Uyun. Ya, sehat ya Bu ya. Mungkin bisa menanggapi Bu apa yang disampaikan kali penanya tadi. Ini punya madrasah juga Bu Zuhrotul Uyun ini Pak. Raihan juga punya madrasah ini Pak. Mungkin perlu di... Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat lain mungkin seperti itu ya Bu Srini ya. Kalau di daerah saya justru madrasah itu yang paling yang paling diunggulkan gitu. Di daerah mana Bu? Karena pertama faktor guru-gurunya ya. Jadi guru-gurunya itu harus unggul, misalkan berkualitas misalkan S1 gitu ya, pendidikan Islam. Terus jebolan dari pondok pesantren. Nah, itu sangat diminati oleh masyarakat.
Sehingga di lingkungan saya, madrasah itu paling banyak siswanya. Ditambah lagi itu tadi, kata Pak Akmal, ada program tahfiz. Tuh ya, jadi anak-anak di sekolah ada tahfiz, terus pas ketika di luar sekolah pun mereka ikut lagi sama gurunya itu, guru ngaji. Jadi selain di sekolah, guru-guru itu sendiri membuka pengajian. Jadi lebih apa ya, dalam gitu ya. Makanya ada yang udah 20 sampai 28 juz gitu ya. 28, Luar biasa 30 ya. gitu, Itu 30, tingkat apa, Bu? 29, 28 sudah dihafal soal anak-anak gitu. Itu tingkat apa? Tingkat Tingkat MI. 28 juz? Enggak, maksudnya dari 30 ke 29 ke 28 gitu. Jadi Ya. dari sekolah, siangnya masih ustadz yang ngajar di MI juga gitu ya. Jadi ditambah-tambah gitu, jadi seperti intens gitu ya. Jadi terus menerus menghafal gitu ya. Jadi tidak hanya di sekolah. Makanya jebolan-jebolan dari madrasah sangat oleh masyarakat itu diinginkan gitu. Jadi pokoknya pengen ke madrasah gitu. Walaupun dari sarana kami sangat terbatas, tapi masyarakat lebih mementingkan mutu gitu ya. Iya. Itu Pak, Bu Laras. Terima kasih banyak ya atas partisipasi jawaban dari Pak Akmal dan juga Ibu Zuhratul Uyun. Ini ada lalu Jadi Hartono. Silakan yang sudah angkat tangan, silakan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambah Pak. Ya, silakan. Penyampaian yang disampaikan penyaji tadi yang terkait pertanyaan dari Ibu Laras. Saya di MI dan di sekolah dasar itu berbeda kurikulum. Saya lihat di pondok ini, pengalaman di sini di MI sini kembali apa juga disampaikan oleh Bu Zuhratul, mendapatkan bahwa perlu adanya prestasi dari para ustadz, kemampuan dari para ustadznya untuk saling berkolaborasi dalam memajukan madrasah tersebut, sehingga bisa kalau di sini Bapak ya, pengalaman soalnya MI di sini MI tertua di kabupaten saya, MI yang pertama kali dibuka oleh salah satu di daerah mana Pak itu? Di Lombok Utara. Oh, di Lombok Utara. Iya. Ya. Ini dibuka oleh pahlawan nasional, tapi sekarang miris sekali gitu kan, dari pengurus maupun gurunya, anak-anaknya sekolah berada di luar, sementara mereka mencari siswa santri itu belusukan gitu, harus rela antar jemput dan segala macam, itu pun tidak mencapai target yang diinginkan gitu kan. Permasalahannya kembali bahwa kualitas walaupun tanpa dan ada di madrasah tersebut, tetapi gurunya berkualitas, bisa memanfaatkan, menghasilkan output yang luar biasa, dilihat langsung oleh masyarakat, bukan dilihat langsung oleh data. Kalau data kan bisa kita buat, tapi kalau outputnya langsung dilihat oleh masyarakat setempat, insya Allah. Karena dulu pernah mengalami pasang surut di madrasah ini gitu kan, dulu outputnya luar biasa gitu, dilihat baik di sebelah D berseberangan dengan D tersebut,
bisa menjaring sesuatu luar biasa. Kita bersaing siswa karena outputnya yang dilihat, Pak. Output dari mana itu muncul, ya jelas dari kualitas ustaz-ustaznya. Tadi disampaikan sama Bu Sotul juga, memandang bahwa kami tidak lengkap media karena alasan ini tidak. Bagaimana kita memberikan yang terbaik, bagaimana kita memberikan pikiran dan untuk tersebut. Pak. Ya, oke. Menarik. Ya, walaupun mungkin saya mendengar agak terputus-putus, tapi paling tidak intinya saya sudah bisa mendapatkan, mungkin juga rekan-rekan yang lain juga sudah bisa memahami ya. Sebelum nanti saya akan mau menyampaikan, ada lagi yang lain ingin menyampaikan? Cukup Pak ya. Ya. Ada Damar Aditya, ada Damar? Ada Pak. Ya. Mungkin mau menanggapi apa yang diskusi kita ini? Cukup Pak. Cukup. Kayak satu lagi ya, Bu Nunung mungkin? Bu Nunung Nur Asia. Silakan Bu. Bu Nunung ini kepala madrasah, gimana kiat-kiatnya banyak siswanya? Ya. Kalau silakan. kalau saya tuh di PAUD Pak, bukan di madrasah. Tapi ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah muridnya ada 150 lebih ya. Luar biasa. TPQ. Kiat-kiatnya ya tidak ada kiat sebetulnya ya, cuman memang mungkin dilihat dari lulusan aja. Jadi banyak dari anak-anak TPQ di saya itu satu banyak yang mondok ya, dan karena mereka diberi dasar-dasar seperti mengisi baca kitab kuning dan sebagainya, jadi di pondok itu mereka udah nggak aneh lagi gitu. Jadi itu satu ya lulusan. Keduanya, kita selalu memberikan apresiasi Pak di bulan Muharram atau di hari-hari besar, kita mengadakan seperti lomba-lomba gitu ya. Jadi orang tua itu melihat anak-anak mereka bisa juara hidacil, baca Quran, hafalan surat pendek dan sebagainya seperti itu. Sehingga dari beberapa kampung itu karena adanya kita mengadakan itu, mereka memasukkan anaknya ke TPQ kita seperti itu. Jadi di luar kampung kita pun banyak yang datang, karena kita setiap tahun tuh selalu ada acara seperti itu, dan itu yang bikin menarik buat mereka ya. Jadi ada outputnya dari anak-anak yang kita didik. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Nunung ya, dan rekan-rekan lain, rekan-rekan semua. Paling tidak pada mata kuliah ini kita sebenarnya ditantang ya untuk bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan, baik itu sekolah, baik maupun madrasah yang ada di lingkungan kita. Nah, pada dasarnya memang sekolah dan madrasah pada konteks saat ini itu dalam segi undang-undang artinya sama, cuma kebijakan yang kadang berbeda, kementeriannya berbeda, tapi pada dasarnya dalam undang-undang Sisdiknas, madrasah itu sama dengan sekolah. Dan madrasah ini adalah sebagian besar adalah swasta. Bahkan menurut data lebih dari 90% yang namanya madrasah ini adalah swasta. Artinya ketika pemerintah ingin berkontribusi bagi perkembangan masyarakat, maka harus melibatkan madrasah. Madrasah hadir di masyarakat untuk membantu ya pemerintah dalam mensukseskan pendidikan. Nah, kemudian terkait dengan perkembangannya memang cukup jauh berkembang pada saat ini, perkembangan sekolah itu termasuk juga kalau saya perhatikan secara pengalaman gitu ya, karena saya juga pernah menjadi kepala dari sekolah dasar Islam terpadu ya yang ada di wilayah Bogor ini. Ya, saya melihat sebenarnya apa yang dikembangkan di sekolah-sekolah dasar Islam itu tidak lebih dari apa yang dikembangkan di madrasah.
cuma mengemasnya saja. Mereka mengemasnya dengan sebutan sekolah dasar Islam. Tetapi di dalamnya juga ada muatan-muatan madrasah, yang sebenarnya adalah madrasah harusnya memang lebih unggul, karena dia yang memiliki. Secara kelembagaan di madrasah itu kurikulumnya sudah jelas. Artinya mengembangkan kurikulum juga ada di wilayah kementerian maupun di madrasah sendiri. Di samping juga kita mengembangkan kurikulum-kurikulum local wisdom, ya, kearifan lokal yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kita mengembangkan kurikulum, paling tidak madrasah itu harus mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan konteks saat ini. Nah, ketika madrasah mengembangkan kurikulum moderasi beragama, madrasah mengembangkan kurikulum cinta, nah paling tidak madrasah-madrasah itu mempersiapkan perangkat-perangkat yang terkait dengannya. Dan perangkat-perangkat itu memang ketika kebijakan itu diwujudkan dengan aplikasinya ada jeda ya, ada interval, ada waktu yang memang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Paling tidak madrasah itu sudah tahu menganalisis dirinya ya, dirinya di mana, siapa, karena memang madrasah ini sangat beragam ya. Ada yang di satu sisi secara kultur ya, ada yang sangat diminati oleh masyarakatnya. Adapun secara di tempat yang lain mungkin biasa-biasa saja ya, tergantung kita untuk publikasi, promosi dan segala macamnya. Nah, tetapi dalam mata kuliah ini bagaimana kemudian kita ini mampu mengembangkan itu, mengembangkan potensi yang kita miliki ya, mengembangkan tantangan kita itu untuk menjadi sebuah peluang. Karena itu analisis keilmuan terkait dengan pengembangan dan apa yang bisa diterima oleh masyarakat itu harus kita kembangkan. Karena biasanya sebagai konsekuensi madrasah dikelola oleh masyarakat, madrasah itu dalam tanda kutip mungkin ada di dalamnya tidak berkembang didasarkan atas profesionalisme, tapi dikembangkan atas nepotisme, ya, kekeluargaan. Ini juga ada. Jadi sangat beragam, sangat beragam. Nah, karena itu paling tidak kita punya keinginan, keunggulan bagaimana madrasah itu menjadi berkembang lebih baik ya, karena pada dasarnya saat ini setiap kita itu sudah nah, ada tantangan pendidikan Islam yang kita saat ini sekarang kita dalam diskusi itu sudah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Nah, kemudian bagaimana madrasah kemudian merespon ini? Kemudian perkembangan teknologi digital yang pesat. Bagaimana kemudian madrasah bisa merespon ini? Jangan kemudian madrasah itu memposisikan dirinya the second class, kelas 2 atau tadi pilihan kedua ya. Bagaimana kemudian bisa memunculkan madrasah itu sebagai madrasah yang pilihan pertama. Nah, ini juga memang penting untuk dikembangkan. Nah, kemudian juga tantangannya muncul paham-paham keagamaan ekstrim dan radikal. Ya, kemudian kalau ekstrim dan radikal ini dalam konteks pemerintahan itu diwujudkan dalam kurikulum moderasi beragama dan kurikulum cinta ya, atau mungkin implementasi di sekolah juga sama ya, ada sekolah dan madrasah pada dasarnya sama ya, ada kalau madrasah adalah pendidikan umum yang berciri khaskan Islam, itu aja itu bedanya antara sekolah dan madrasah. Karena madrasah sekarang sudah di sekolah juga dikelola juga secara baik dan sudah juga mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintah di bawah Kementerian Agama. Nah, kemudian kebutuhan pendidikan yang relevan itu juga harus dikembangkan oleh madrasah. Dia harus siap, ya harus siap. Pada dasarnya sumber daya di madrasah itu cukup beragam, cuma terkadang tidak dimaksimalkan secara baik. Nah, maka penting keilmuan, bagaimana kita memilih, menempatkan orang dalam madrasah itu untuk bisa membangun madrasah, bukan sebaliknya. Nah, kemudian peran serta dari sumber-sumber belajar yang kita pelajari ini adalah pertama untuk meningkatkan ini pemahaman retensi materi ajar ya. Jadi materi ajar itu sekarang sudah bisa dikembangkan guru madrasah jangan hanya mengandalkan materi pembelajaran dengan hanya ceramah
harus sudah berbasis aplikasi, harus sudah berbasis dengan hal apa saja yang sudah dekat dengan peserta didik. Nah, sepertinya itu saja pertemuan kita kali ini terkait dengan materi ya. Saya sudah merangkum pertemuan kali ini ya. Pertemuan kedua nanti akan saya share di kelas terkait dengan materi ini. Ya, kalau seandainya mungkin nanti ada hal-hal yang didiskusikan, kita bisa berkomentar di Google Chrome, itu ada komentar. Silakan Bu Siti Nurjan. Bu Siti tadi, Bu Siti, silakan. Siti Nur Azizah. Ya, sebetulnya kepencet, Pak. Oh, kepencet, ya. Ya, teman-teman, terima kasih semua ya. Terima kasih Bu Siti, terima kasih sedikit menambahkan boleh, Pak? Tapi sedikit menambahkan boleh? Ya, silakan. Ya, saya kebetulan mengajar di madrasah ya, Pak. Ya. Minggu lalu saya sudah mengadakan sosialisasi siswa baru ke PAUD, ke TK dan ke TPQ. Yang saya rasakan tanggapan orang tua mengenai madrasah itu kebanyakan berpikir gini, untuk apa sih ke madrasah yang fasilitasnya tidak memadai, karena saya juga merasakan memang seperti itu. Untuk dibandingkan madrasah dengan sekolah dasar negeri SD yang ada di sini sangat jauh, Pak. Dari mulai fasilitas itu sangat jauh, tapi kami punya unggulan dari keagamaannya. Karena di SD tidak ada yang sekomplit madrasah gitu, Pak. Tapi mungkin orang tua sekarang lebih melihat dan lebih mementingkan fasilitas. Oh, si anak itu di SD udah lengkap loh fasilitasnya, ada ini itunya gitu. Kalau di madrasah mungkin terbatasnya seperti itu aja. Seperti itu. Dan kalau misalkan dan ada juga sekarang kan kurikulum cinta ya, Pak. Mungkin kalau di madrasah lebih dahulu gitu, Pak, menggunakan kurikulum terbaru dibanding sekolah dasar yang saya alami seperti itu. Udah, mungkin seperti itu aja ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Nurjana. Artinya itu merupakan Itu Nur Azizah, Pak. Maaf, Nur Azizah. Terima kasih, mohon maaf ya, Nur Azizah, Siti Nur Azizah. Jadi itu merupakan, walaupun bagaimana kita pahami secara positif bahwa itu adalah respon dari masyarakat terhadap madrasah. Nah, kita menjawabnya itu tidak harus dengan kata-kata. Kita harus bisa menunjukkan program kita, unggulan kita, dan lainnya. Kemudian juga di akhir outputnya harus menampilkan bagaimana madrasah itu memang bisa lebih unggul dari sekolah. Tetapi ini memang perlu proses, tidak sesuatu yang tiba-tiba. Nah, karena itu hal-hal tersebut harus menjadi daya tarik bagi kita untuk bagaimana merespon tanggapan masyarakat untuk bisa kita buktikan dalam implementasi pembelajaran di madrasah. Karena pada dasarnya kita bisa memahami bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses perbaikan berkelanjutan. Jadi total quality management, manajemen yang terus-menerus perbaikan. Maka madrasah pun harus sudah masuk pada wilayah itu. Apapun respon pasar, respon orang, baik itu tanggapan secara pribadi maupun kelompok, itu adalah sesuatu yang nasihat bagi kita. Ya, karena memang madrasah ini juga jangan hanya dikelola secara tokoh ya. Artinya kalau tokoh itu sudah tidak ada, tidak hidup lagi madrasah. Tapi juga bagaimana mengelola madrasah berbasis sistem. Ya memang sekarang sudah berkembang. Nah, basis sistem ini harus juga memunculkan regenerasi. Jangan sampai madrasah itu dari sudah puluhan tahun, nah rata-rata madrasah itu kan dipimpin oleh satu orang dan tidak pernah berganti. Nah, ini juga menjadi kendala dari mandeknya ya regenerasi. Nah, karena kemudian madrasah tidak bisa memberikan perbaikan orang-orang yang memang ahli di bidangnya terkait dengan pengembangan madrasah. Nah, walau bagaimana hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi kita dan kita harus menjawab melalui mata kuliah ini bagaimana kemudian memiliki suatu program yang menganalisis ya, menganalisis sangat terkait juga dengan tugas UTS dan UAS ya, menganalisis, membuat proposal, menganalisis bagaimana tantangan-tantangan yang tadi disebutkan itu bisa direncanakan untuk diperbaiki. Nah, seperti itu ya. Saya pikir pertemuan ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya ya, saya bisa mendapatkan informasi-informasi terbaik
dari teman-teman semua, terutama dari pemateri ya teman-teman yang hadir di saat ini. Saya kira terima kasih ya atas perhatiannya. Saya cukupkan dulu pertemuan kita sampai saat ini. Nanti rangkuman dari perkuliahan ini akan saya kirimkan di kelas ya, sebagai bahan teks akademik atau referensi saja. Kemudian terima kasih atas kehadirannya dan selamat menjalankan atau menyambut Ramadan. Insya Allah nanti kita akan di bulan Ramadan kita akan ada informasi terkait apakah ada perkuliahan atau tidak. Ya, walaupun bagaimana kita akan menyambut bulan Ramadan, saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik dengan sehat ya, kemudian juga dengan iman dan takwa. Jadi saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa ya. Oh. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk ngisi kehadiran ya Bu, Bapak dan Ibu di kelas.